Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, api didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 rantai. Ya, lebih tepatnya itu rantai ya, bukan tali. Jadi diubah tali itu menjadi rantai karena memang bahasa Arabnya yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam. Zimam itu adalah rantai-rantai yang diikat, dililit. Api neraka jahanam didatangkan pada hari kiamat, bangunannya yang memiliki 70.000 ya, tali kendali atau rantai yang ditarik. Ya. Pada tiap-tiap tali kendali, rantainya itu terdapat 70.000 malaikat, mereka semua menariknya. Jadi setiap satu rantai itu ada 70.000 malaikat kali 70.000 rantai. Bayangkan bagaimana besarnya neraka jahanam itu. Tapi saksi bahasan kita adalah adanya di sini ancaman tentang neraka dan sangat wajar dan sudah semestinya neraka itu memang kita hindari dan takut padanya. Jangan terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini pemahaman perlu diluruskan. Jangan kamu sembah Allah karena ya ada surga dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang salah ini. Bagaimana caranya? Yang suruh kita kejar surga Allah, gitu kan? Al-Imran ayat 133 menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u, berlumba-lumbalah kalian, bersainglah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddan lil muttaqin, dan kejarlah surga itu, jadi kan yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kita menyembah Allah dengan mengejar surga itu target utama. Kata ulama, kesempurnaan ibadah seorang hamba kalau misal kita lagi sholat, kita memang sengaja mengejar fadilahnya sholat itu. Misal kita sholat, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, bagaimana kalau depan rumah seseorang dan kalian ada sungai yang deras mengalir, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan 5 waktu sholat, membersihkan dosa-dosa kalian. Bolehkah saya sholat dengan mengejar pengampunan dosa itu? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Harus. Memang kita kejar itu. Itu puncak ibadah. Saya pergi haji supaya misal dihilangkan kesusahan hidup saya. Boleh nggak? Kalau ada dalilnya, ada hadis Nabi. Haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kita kejar itu, memang itu puncak ibadah. Sedekah akan memperbanyak rezeki. Memang begitu hadis Nabi SAW. Mana kasamalun min sedekah, kata beliau. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, maksudnya akan terus bertambah, gitu ya. Itu yang dimaksud. Jadi puncak ibadah adalah justru mengejar janjinya Allah di situ. Sama halnya puncak kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla dalam meninggalkan pelanggaran itu dengan takut terhadap ancamannya. Saya tinggalkan riba. Kenapa? Ada hadis Nabi bunyinya, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Saya takut. Misal, itu kan? Orang takut berzina karena nanti ada siksa ini, ada siksa itu. Orang dusta nanti akan disiksa ini, siksa itu. Neraka itu seperti ini yang kita pelajari. Puncak ketaatan kepada Allah dan takut padanya adalah takut kepada apa yang diancamkan olehnya. Karena dengan patuh tadi kita berarti patuh pada Allah, mengejar surga berarti kita mengejar apa yang Allah suruh, dan takut dari neraka berarti kita takut pada apa yang Allah suruh kita takut. Berarti kita takut kepada Allah sebenarnya. Seperti itulah. Dan ini sebab kita membahas neraka dan surga ini untuk itu. Jadi memang kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tutup ini dengan bahasan pasal setelahnya. Kita akan bahas sampai pasal keempat ya. Masih ada waktu sebentar insyaAllah. Pasal ketiga, kita sekarang pindah setelah berlindung kepada api neraka, adanya ancaman-ancaman neraka yang memastikan memang ada dalilnya dan neraka itu benar ada. Yang ketiga adalah pintu-pintu neraka. Kita pindah sekarang ke fisik neraka itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr menjelaskan tentang jumlah pintu neraka. Dan bahasan tentang pintu, Bapak Ibu sekalian, adalah
bahasan tentang bangunan sebenarnya. Jadi gini, dari mana kita bisa tahu rumah ini mewah atau rumah ini kumuh? Hah? Yang paling pertama orang bisa nilai dari apanya? Pintu. Kira-kira kalau rumahnya mewah di dalam, dia pakai pintu kayu, dia pakai pintu rotan misalnya? Nggak mungkin. Pasti dia pakai pintu yang megah, gitu kan? Sebagaimana nggak mungkin di dalam rumahnya kecil kumuh, lalu dia pakai pintu yang megah yang mahal. Nggak mungkin, lebih baik dia bongkar rumahnya, gitu kan? Diganti daripada dia beli pagar atau dia beli pintu yang bagus. Gitu. Jadi pintu itu memang simbol sebenarnya. Sama dengan makna hadis tentang masalah Ramadan. Kalau tiba bulan Ramadan, maka semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu neraka ditutup, gitu kan? Itu menggambarkan kalau dibuka pintu surga di Ramadan dan ditutup pintu neraka, kira-kira manfaatnya buat kita apa nih? Sementara kita masih belum masuk surga dan juga belum ada orang masuk ke neraka. Masih ada proses masuk kuburan, ditimbang amal baru nanti masuk ke salah satunya, gitu kan. Ternyata yang dimaksud adalah dibuka pendaftarannya dan pintu menggambarkan tentang bagaimana kita akan masuk ke bangunan itu. Ramadan dibuka pendaftaran untuk masuk surga, juga di Ramadan dibuka pendaftaran untuk selamat dari api neraka. Sama kalau orang buka pendaftaran kampus misalnya dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari. Ini pembukaan pendaftaran, yang daftar akan diterima, gitu kan. Lewat dari ini maka bisa tapi sangat sulit, gitu. Ini yang dimaksud tadi. Jadi pintu-pintu itu menggambarkan tentang bangunannya sebenarnya. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, kalau neraka punya 7 buah pintu. Ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi ini menjelaskan tentang jumlah pintunya saja. Jumlah pintunya. Pintunya ada 7. Kalau di dalam hadis, dilihat di footnote nomor, di hadis nomor 8 di bahasan kita, dan ini hadis pertama di pasal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam berbagai jalannya dalam silsilah hadis sahihah. Utbah bin Abdissalam radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu laha thamaniyata abwab wan naru laha sab'atu abwab. Surga itu mempunyai 8 pintu dan neraka juga mempunyai 7 buah pintu. 7 buah pintu. Pintu kata ulama adalah bisa banyak maknanya, bisa memiliki banyak tujuan, manfaat. Yang pertama, pintu itu menjadi simbol dari bangunan. Yang kedua, pintu itu sebenarnya untuk menutup, ditutup, bukan untuk dibuka ya. Kalau orang mau masuk dibuka, tapi dia ditutup mayoritasnya untuk memastikan orang yang di dalam akan merasakan apa yang ada di dalam. Kalau pintu ditutup, tujuannya kita tutup pintu untuk apa misalnya? Untuk ruangan dingin, gitu kan? Untuk tidak diganggu oleh orang lain. Artinya akan maksimal menikmati apa yang ada dalam pintu itu. Jadi pintu di sini tujuannya ada pintu. Berarti pintu ada. Kalau pintu ini ditutup, maka berarti akan maksimal hal di dalam. Kalau itu sifatnya nikmat, dia akan merasakan maksimal. Kalau dia siksaan pada saat ditutup, banyak orang tidak tahu kalau dalam ternyata orang disiksa, gitu kan? Betul juga adalah maksimal dalam penyiksaan tersebut. Itu maksud daripada bahasan masalah pintu itu sendiri. Selanjutnya poin pasal keempat adalah gambaran panas api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maksudnya di sini adalah bahasan tentang kalau kalian mau memaksa menolak Allah, ya, tidak mau beriman pada Allah, kalian percuma, tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kalian mau membuat itu atau kalian tidak dapat melakukan, ya, maka cobalah pelihara diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ingat, kalian kafir kan akan masuk neraka. Nanti hari kiamat yang dikatakan, coba selamatkan diri kalian dari api neraka nih. Kalau selama ini kalian pungkiri Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu.
yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Tentu batu berbeda ya. Batu itu diadakan penelitian oleh sebagian ulama. Kalau seandainya arang atau kayu ya, biasanya dipakai kayu untuk dijadikan sebagai bahan bakar atau rumput-rumput, semua itu akan habis. Berbeda dengan batu. Batu itu kalau dipanasin, maka dia cuma berubah menjadi panas. Dia tidak berkurang. Jarang sekali kalau batu-batu yang kuat, yang keras, itu kemudian kalau dibakar, setelah dia cuma berubah panas, atau dia kalau sudah selesai apinya dipadamkan dia akan jadi dingin. Tapi batu itu tetap sama bentuknya. Maka bahan bakar neraka dari batu ini maknanya adalah bahan bakarnya tidak akan pernah ya berhenti. Karena selama dia dipanasin dia akan panas terus batu itu. Dia akan panas terus. Kita lihat batu-batu gunung misalnya, kena matahari ratusan tahun. Dia cuma berubah menjadi panas. Tidak hancur, padahal panas sekali matahari. Kalau mau dibayangkan sesuatu yang kita letakkan di panas matahari dan berminggu-minggu itu udah rusak sebenarnya gitu kan. Tapi ini tidak. Jadi batu memang berbeda. Makanya Allah SWT sebutkan bahan bakarnya dari batu nih. Hati-hati. Panasnya nggak pernah redah, tidak akan pernah hancur dan lapuh gitu kan. Ini perlu diketahui. Makanya dimaksudkan gambaran tentang panasnya api neraka. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina di hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah. Karena kekufuran mereka. Bekerja keras lagi kepayahan. Mereka berusaha cari pertolongan sana sini tapi payah, percuma, tidak ada manfaatnya, enggak ada orang yang mau tolong. Allah mengatakan dalam ayat lain, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu orang lari dari temannya, ibu bapaknya, saudaranya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Masing-masing orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka akan memasuki api neraka jahanam yang sangat panas. Naran hamiyah, dalam bahasa Arab itu kalau hamiyah digunakan untuk api yang memang sudah lama dibakar ya. Beda panasnya kayak kita kalau nyalain kompor gas. Beda panasnya api itu kalau masih baru dinyalain dengan yang sudah dinyalain dari setengah jam yang lalu. Beda gitu kan. Panasnya lebih panas tuh. Maka seperti itu memahaminya. Narun hamiyah yang dimaksud adalah tasla naran hamiyah. Hamiyah dalam bahasa Arab adalah api yang sudah lama dipanasi sehingga dia sangat panas. Makanya terjemahnya tadi api yang sangat panas. Kemudian kita lihat surah Al-Lail. Bisa dibuka Al-Quran surah Al-Lail. Surah nomor 92 ya. Ayatnya 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa. Dan sungguh kami sudah memperingatkan buat kalian selama hidup di dunia dengan api yang menyala-nyala. Naudzubillah minan nar. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang sangat celaka, rugi. Kalau masuk neraka itu rugi. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang taat sama Allah di dunia ini, kemudian hidupnya susah, nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur, dibenci orang, lain. Berarti sulit orang kalau beriman. Ini enggak. Orang yang beriman tetap makan, tetap minum, tetap tidur, malah namanya harum di masyarakat. Lalu kenapa kita nggak jadi orang baik nih? Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Kemudian surah Al-Mursalat. Disebutkan dalam surah Al-Mursalat ini ayatnya ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu akan melontarkan bunga-bunga api yang besar setinggi istana. Setinggi istana. Kalau kita lanjut dengan ayat 33-nya, ka'annahu jimalatun sufur. Seperti iringan unta-unta yang kuning. Artinya deretannya adalah kita lihat kalau unta jalan di padang pasir berentetan satu sama yang lain. Maka bola-bola api yang besar, biasanya api itu kalau panas sekali dia meletup-letup maka akan melempar bola api.
Tidak akan keluar percikan api kecuali memang dia sangat panas. Kalau api biasa tidak ada letupannya, tapi kalau api yang panas akan ada letupan. Karena panasnya sudah sampai pada puncaknya, dia akan keluar bongkahan-bongkahan api. Keluar seperti istana yang tinggi dan seperti rentetan unta. Artinya keluar satu-satu ikut terus begitu, non-stop terbakar. Kemudian dalam surah Masad ayat 3 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ini tentang Abu Lahab ya. Surah nomor 111. Ayat 3-nya, sayasla naran dzata lahab. Dan pastilah nanti dia Abu Lahab itu sama istrinya akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Saksi bahasan kita bukan masalah Abu Lahabnya, tapi masalah api yang bergejolak. Kemudian hadis Nabi SAW, kalau di dalam bahasan kita ini adalah hadis pertama tentang gambaran panasnya api neraka, tapi dari awal hadis bab tentang neraka sudah hadis ke-9. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'a min nari jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyat. Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha. Api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam hanyalah satu bagian daripada 70 bagian api jahannam. Jadi yang kita nyalain sekarang ini itu adalah 1/70-nya. Nanti neraka jahannam 69 kali lagi lebih panas daripada ini. Ditambah api kalian ini yang dinyalakan Bani Adam, anak Adam, adalah satu bagian daripada 70 bagian neraka jahannam. Lalu para sahabat mengatakan, demi Allah, satu bagian saya sudah cukup ya Rasulullah. Api dunia ini saja kalau dibakar kami sudah cukup. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ia telah dilebihkan di atasnya. Nanti hari kiamat akan didatangkan 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Jadi panas kayak kita sekarang di dunia ini dilipat gandakan 70 kali lipat ya, ditambah 69, baru itu masuk dalam perhitungan neraka, api neraka jahannam. Wa na'udzubillah minan nar. Baik, kita lanjutkan dengan hadis terakhir dan kita tutup dengan masalah ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai juga Imam Tirmidzi, dan mereka menilai hadis ini terutama Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Diterjemahkan bahasa Indonesia langsung sini kena panjang. Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, ketika Allah menciptakan neraka, dia mengutus Jibril. Ketika Allah menciptakan surga, Allah mengutus Jibril ke surga seraya berfirman, lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan kepada penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril pun mendatangi surga dan melihatnya. Berikut apa yang disediakan Allah untuk penghuninya. Lalu ia kembali kepadanya dan mengatakan, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang mendengarkan saja surga itu, melainkan ia ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ya. Manusia lagi ingin bebas-bebas, maka ada batasan-batasan kegiatannya, gitu kan? Ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, diwajibkan. Kemudian Allah memerintahkan surga dikelilingi dengan hal-hal Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, kembalilah kepadanya. Lalu lihatlah pada apa yang aku janjikan bagi penghuninya di dalamnya. Ia pun kembali kepadanya, ternyata surga telah dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan bisa memasukinya. Jadi karena disuruh bangun sholat malam, dilarang makan ini, dilarang itu, banyak larangan di dalam agama Allah ya, yang tidak disenangi oleh jiwa. Lalu Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku janjikan untuk penghuninya di dalamnya. Ternyata neraka bertumpukan satu sama lain. Lalu ia kembali kepadanya seraya mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir bahwa tidak ada seorang pun mendengarnya lalu akan memasukinya. Tidak ada orang dengar saya neraka sudah tidak mau. Kata Jibril AS. Lalu Allah SWT memerintahkan supaya neraka dikelilingi dengan kesenang-senangan, syahwat, hawa nafsu, mencuri, memukul orang, kerjain orang, ghibah, macam-macam, gitu kan. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk kembalilah ke sana, ke neraka. Lihat lagi sekarang.
Ia pun kembali ke sana lalu ia mengatakan, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Karena hawa nafsu semuanya, maka berarti nanti tidak ada yang bisa selamat dari api neraka. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang sangat patuh, juga tahu tentang pedihnya api neraka itu. Susah nih untuk selamat dari api neraka. Berat siksaan itu. Berat siksaan itu. Allahu a'lam.